Halo teman-teman Entrepreneurs, balik lagi sama gue Ivano. Yang namanya bisnis pasti butuh juga yang namanya traffic kan ya. Di video kali ini kita akan kasih cara-cara nih untuk kamu bisa dapetin traffic lebih banyak lagi. Nah teman-teman, tapi sebelum itu aku pengen kita bahas dulu nih yang namanya sales funnel. Mungkin sebagian dari kita ada yang udah tahu atau pernah dengar, tapi mungkin juga ada sebagian kita yang belum tahu nih. Coba kita lihat gambar ini. Nah, jadi di sales funnel tahap awalnya itu adalah awareness, lalu berubah jadi interest, decision, dan kemudian dia take action untuk membeli produk kita. Nah, jadi kalau kita mau jumlah pembeli yang banyak, maka jumlah traffic yang masuk juga harus banyak dong ya. Langsung aja masuk ke cara-cara untuk dapetin trafficnya. Yang pertama, kamu bisa membuat website atau blog, tujuannya adalah untuk edukasi. Nah, seperti yang kita tahu nih, kita sendiri kalau mencoba mencari suatu informasi, pasti larinya ke Google ya. Dan di Google kita akan klik website-website atau blog-blog tertentu yang punya informasi yang sedang kita butuhkan. Nah, kalau kita menjadi satu pihak yang memberikan informasi tersebut, maka akan berpotensi orang-orang banyak masuk ke website kita dan dia jadi lihat nih siapa sih yang sebenarnya sajiin konten ini, dan tentunya brand kita akan ikut dikenal juga oleh traffic yang datang ke website kita. Yang kedua yaitu adalah dengan hadir di sosial media. Tentunya di era yang serba digital saat ini, kehadiran kita sebagai bisnis di sosial media itu penting banget. Makin banyak kita hadir di macam-macam platform, itu sebenarnya lebih bagus. Tapi ingat, itu bukan suatu hal sebagai kewajiban. Yang paling penting adalah kita tahu target market kita atau konsumen-konsumen kita biasanya pakai sosial media yang mana aja sih. Misalnya nih, konsumen kita sangat aktif biasanya di Instagram dan juga TikTok. Maka sosial media utama yang harus kita fokusin adalah Instagram dan juga TikTok. Yang ketiga yaitu kerjasama untuk membuat event-event tertentu. Nah, event ini bisa apa? Terserah, banyak banget tipe-tipe event sebenarnya. Ada online dan juga ada offline. Kalau offline sih mungkin di saat pandemi sekarang ini, di awal tahun 2021 masih belum memungkinkan ya. Tapi mungkin suatu saat nanti ketika keadaan sudah mulai membaik semuanya, bisa dilakukan event-event offline. Salah satu eventnya adalah mungkin kegiatan-kegiatan amal atau aktivitas apapun itu yang bisa melibatkan calon konsumen potensial kita yang tentunya sesuai ya dengan target pasar kita untuk terlibat dalam event yang kita buat nantinya. Nah, kalau untuk sekarang mungkin event-event yang cocok itu dilakukan secara online. Contohnya webinar-webinar dengan mengundang pembicara tertentu untuk membahas suatu topik yang lagi hot atau topik yang menjadi kesukaan dari target market kita. Masuk ke cara keempat, yaitu dengan paid ads atau iklan berbayar. Sebenarnya ada banyak banget, tapi contohnya mungkin bisa dibilang yang paling terkenal adalah Facebook Ads, Instagram Ads, dan juga Google Ads. Nah, mungkin aku akan bahas secara spesifik di Instagram dan juga Facebook Ads ya. Karena Instagram dan Facebook adalah satu perusahaan juga. Di Facebook dan Instagram Ads ini sangat customized. Dalam arti, orang yang akan melihat iklan kita ini benar-benar bisa kita pilih karakteristiknya, demografisnya, misalnya dia tinggal di mana, umurnya berapa, kesukaannya apa. Nah, hal ini bisa menjadikan iklan kita lebih tertarget lagi kepada pasar yang kita tuju. Yang kelima yaitu dengan cara endorsement. Nah, endorsement ini seperti yang mungkin udah banyak dari kita tahu atau pernah lihat ya, kita membayar seorang influencer yang tentunya dikenal dalam bidangnya masing-masing untuk mempromosikan produk atau brand kita. Nah, harapannya audiens atau traffic dari influencer ini bisa masuk untuk melihat produk-produk atau menjadi mengenal brand kita. Nah, tips keenam sekaligus yang terakhir yaitu adalah dengan meminta konsumen untuk menjadi referral. Nah, seperti yang pernah kita bahas di video sebelumnya, yaitu adalah word of mouth marketing, itu adalah teknik promosi paling ampuh. Kenapa? Karena konsumennya sendiri yang memasarkan produk kita kepada teman-teman atau keluarga mereka. Nah, referral ini caranya dengan apa? Terserah sebenarnya, bisa dengan sekreatif teman-teman masing-masing. Misalnya bisa dengan kasih diskon kepada mereka ketika berhasil mereferalkan temannya, mungkin membuat semacam loyalty card, atau mungkin semacam program komisi, affiliate begitu ya. Terserah teman-teman. Itu semua balik lagi kepada teman-teman, dan yang penting
Teman-teman jangan takut untuk melakukan sesuatu hal yang baru, karena ketika kita melakukan sesuatu hal yang baru, maka akan ada potensi-potensi atau hasil-hasil baru juga yang mungkin sebelumnya belum pernah terpikir oleh kita. Nah, semoga tips-tips tadi bermanfaat untuk bisnis kamu. Jangan lupa untuk share, dan aku harap bisnis teman-teman juga bisa semakin berkembang ke depannya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Entrefine supaya kamu nggak ketinggalan video-video menarik dan edukatif lainnya untuk bisnis kamu. See you and thank you.